Baik, yang kedelapan, bahwa Al-Quran apabila didengar dan direnungi akan menggetarkan hati orang yang mendengarkannya dan memperhatikannya atau mendengarkannya. Seperti yang diucapkan oleh Jubair bin Mut'im. Jubair bin Mut'im ketika dia ingin tahu tentang Islam, dia dengarkan Al-Quran. Dia bilang, coba saya mau dengar. Maka dia mendengar firman Allah Subhanahu wa taala yang firmannya, yang lafadznya, am khuliqu min ghairi syai'in am hubul khaliqun. Apakah mereka diciptakan dari sesuatu yang tanpa ada penyebab? Artinya mereka manusia diciptakan begitu saja. Am hubul khaliqun, atau mereka itu yang menciptakan diri mereka sendiri? Ketika dengar firman Allah dengan ucapan-ucapan seperti itu, getar hatinya. Kata dia, ila qaulil mujatirun kada qalbi yatir, hampir saja hatiku ini mau terbang. Saking kerasnya dan kuatnya ucapan-ucapan tersebut. Ya. Kalau kita seandainya duduk dengan hati yang bersih, tidak memiliki pikiran kanan dan kiri, ya, apalagi habis wudu, habis suci, dengan tempat yang bersih, keadaan yang tenang, lalu kita membaca Al-Quran. Ya sesekali mungkin boleh saja kita baca Al-Quran dengan terjemahannya. Artinya baca Al-Qurannya, ayatnya Al-Quran sebagai tilawatul Quran. Misalkan surat-surat pendek, ya, seperti juz amma aja, nggak usah panjang-panjang. Yang panjang-panjang mungkin juz amma. Nah, kita baca, kita renungkan makna daripada terjemahannya. Setelah baca tilawah, kita terjemah. Renungkan ucapan-ucapan tersebut. Maka kalau kita benar-benar merenungkannya dan benar-benar menghayati bahwa ini firman dari Allah Subhanahu wa taala kepada saya, kepadaku, kalau Allah mengucapkan ini dan Allah mengucapkan ini, Allah mengucapkan ini, itu akan tergetar hati kita. Tidak akan terasa bahwa kita akan meneteskan air mata karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, atau karena rindu, atau karena khawatir urusan akhirat dan yang lain-lainnya. Ya, makanya bagus kalau kita jadikan adanya waktu, apalagi kalau ayat-ayat tersebut setelah dibaca terjemahannya, kita juga mendengarkan beberapa penjelasannya biar nggak meleset pemahamannya, ya, nggak ngaco dalam pemahamannya, nggak sampai kita bilang, oh ini maknanya begini, ini maknanya begini. Jangan. Biarkan khususnya ayat-ayat yang bersifat mudah dicerna. Ada kan ayat-ayat yang sulit, ayat-ayat hukum, ayat-ayat apa, itu kan harus penjelasan, harus diketahui. Nah, tapi seperti misalkan seperti juz amma itu kebanyakan pembicaraannya, pembahasannya mengenai akhirat, neraka, tanda-tanda hari kiamat, bagaimana keadaannya, bagaimana situasi manusia di saat itu, bagaimana keadaan orang yang bertakwa, bagaimana orang yang mendustakan Al-Quran. Kebanyakan di dalam ayat-ayat itu terdapat hal seperti itu, makanya bagus untuk diulang, bagus untuk dihayati. Tapi kalau udah masuk ke dalam ayat-ayat yang ranahnya di dalam situ ada hukum, maka kalau bisa jangan mengandalkan terjemah saja, karena terjemah bisa bikin kita pusing malah bikin kita salah paham. Begitu. Ya, kita renungkan. Misalkan suratul Fatihah, kita renungkan. Ya. Seperti surat Amma, surat Lam Yakun dan yang lain-lainnya, juz Amma atau Duha ke bawah, itu bagus kita renungi. Ya, kita baca menghayatinya, maka itu akan menggetarkan hati. Berarti tanda yang ke-8, salah satu tandanya adalah Al-Quran memiliki pengaruh, ya, bagi orang yang mendengarkannya, bisa menggetarkan hati. Yang ke-9, termasuk mukjizat Al-Quran adalah orang yang tidak pernah bosan untuk diulang-ulang. Itu Al-Quran. Tidak pernah bosan untuk diulang-ulang. Bahkan tambah diulang-ulang, tambah nikmat. Tambah terus dihayati, tambah menjadi suatu kelezatan sendiri bagi orang yang membacanya. Itu beda sekali dengan ucapan-ucapan yang lain. Kita kitab apapun, kita baca sekali, paham, udah ngerti.
2 kali, udah 3 kali, wah bosan. Aduh, baca itu mulu. Tapi Al-Quran, apalagi dia mengerti, dia menghayati, itu nggak ada bosan-bosannya. Ya, dikatakan oleh Sayyidina Utsman bin Affan, "Lau tahurat qulubuna ma syabi'at min tilawatil Qur'an." Kalau seandainya hati kita bersih, suci, maka kita tidak pernah merasa kenyang dalam membaca Al-Quran. Sayyidina Utsman bin Affan termasuk orang yang dalam beberapa riwayat disebutkan yang menghatamkan Al-Quran setiap hari 1 kali. Setiap hari maju Quran, nggak bosan apa? Nggak bosan. Kita membaca suratul Fatihah, kalau kita hayati dalam suratul Fatihah saja, itu tidak akan bosan. Di dalamnya ada pengabdian, di dalamnya ada serah diri, di dalamnya ada doa, di dalamnya ada penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu suratul Fatihah aja. Ya. Sahabat Nabi membaca qul huwallahu ahad seperti yang kita sebutkan. Qul huwallahu ahad lagi, baca qul huwallahu ahad lagi. Baca qul huwallahu ahad lagi. Kenapa itu diulang-ulang? Di situ ada sifat Ar-Rahman, sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Dia suka. Ya. Begitu. Itu hebatnya Al-Qur'an, termasuk mukjizatnya Al-Qur'an. Ya. Tidak pernah bosan bagi orang yang membacanya, apalagi tambah paham, tambah mengerti, tambah menghayati, dia tidak akan bosan. Mana ada kitab suci manapun, dari agama apapun, yang mereka setiap hari tilawah, baca lagi. Terus pakai bahasanya itu tetap. Mana coba? Ada nggak orang-orang Nasrani bacanya pakai bahasa Ibrani? Ada? Nggak ada yang baca. Bahkan dengan bahasa Indonesia saja sudah nggak ada yang mau baca, ya kan? Atau orang-orang Taurat dengan bahasa aslinya Ibrani juga nggak ada yang baca. Atau bahasa Buddha, bahasa India atau bahasa, nggak ada yang mau baca. Subhanallah. Tapi Al-Quran dibaca, orangnya orang Arab, orangnya bukan orang Arab, dibaca dengan bahasa Arab. Dan orang-orangnya pada pinter bacanya, ngerti cara bacanya. Dan bahkan Quran ini beda dengan yang lain. Kalau orang lain kita baca, orang lain baca misalkan dari Injil atau apa, kurang lebih maknanya orang nggak ada yang komplain. Coba kalau Al-Quran ada yang baca salah, kalau Allah ahad dibacanya salah misalnya, ditukar-tukar ayatnya, wah ditegur sama semua orang, salah, nggak bener. Itu lihat, subhanallah, kok bisa ini seperti ini? Ya, terjaga seperti itu. Nah, itu termasuk mukjizatnya Al-Quran.